nama Izedrik Emir Muiz belakangan ini menghebohkan publik setelah namanya tercantum dalam daftar susunan Dewan Komisaris di PT Pupuk Iskandar Muda. Hal itu menjadi kontroversi lantaran Emir Muiz merupakan mantan napi koruptor yang menerima suap terkait proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Tarahan, Lampung saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia dan Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada bahkan mendesak Menteri BUMN Erick Thohir segera mencopot Emir Muiz dari jabatannya sebagai komisaris. Itu harus memiliki syarat integritas. Nah, juga berdedikasi tinggi. Nah, persoalan ini akan sulit didapatkan dari orang yang mantan napi korupsi. Di dalam pasal 4 itu disebutkan bahwa persyaratan untuk menjadi anggota komisaris atau dewan komisaris maupun dewan pengawas itu ada syarat formil dan syarat material. Dan salah satu syarat materialnya itu adalah masalah integritas dan moral. Ya. Dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang intinya melanggar hukum. Walaupun kasus korupsinya sudah terbayar dengan di penjara menjalani hukuman, tetapi dengan adanya kasus korupsi itu bukti adanya kecatatan dalam hal integritas dan moral. Meski menjadi kontroversi, tidak sedikit yang membela Emir Muiz, di antaranya politisi Nusron Wahid dan Rio Capella. Mereka berdalih tidak ada aturan yang dilanggar oleh Menteri BUMN Erick Thohir dalam keputusannya mengangkat Emir Muiz sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda. Posisi Emir yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi tidak menghalangi haknya untuk menjadi komisaris di BUMN. Apalagi Emir Muiz sudah menjalani hukuman akibat perbuatannya. Berikut ini adalah wawancara lengkap RKM Media dengan Rio Capella tentang kontroversi pengangkatan Emir Muiz sebagai komisaris BUMN. Ini Rio, soal Izedrik Emir Muiz ini, kader dari PDIP Perjuangan yang kemudian diangkat sama Erick Thohir menjadi komisaris di Pupuk Iskandar Muda. Gitu. Yeah. Tanggapan Pak Rio bagaimana nih? Jadi kan sekarang dia kan mantan terpidana dengan kasus korupsi. Secara etika politik, apakah pantas dia menjabat itu? Apalagi sekarang sudah banyak protes-protes dari masyarakat. Iya, ya kalau gini. Yang pertama, kalau kita soal protes ya apa sih nggak diprotes di negeri ini? Ya kan, semuanya kalau bisa diprotes, itu satu. Yang kedua, soal polemik pengangkatan saudara Emir Muiz menjadi komisaris di Pupuk Iskandar Muda ya oleh Erick Thohir, saya pikir itu sebuah hal yang biasa. Menjadi tidak biasa karena dia adalah politisi, kemudian pernah tersangkut perkara pidana korupsi beberapa waktu yang lalu. Nah, sebenarnya kalau pengangkatan sebagai komisaris, kok tidak ada yang dilanggar. Secara aturan, syarat untuk pengangkatan notaris itu nggak ada yang dilanggar. Ya, tidak ada yang mengatakan bahwa yang ada di pasal berapa, pasal 55 kalau tidak salah di undang-undang itu mengatakan kalau misalnya itu berakibat merugikan negara, ya. Dalam perkara Emir Muiz tidak merugikan negara karena gratifikasi. Nah, oleh karena itu saya pikir tidak ada sesuatu yang perlu polemikkan atau diramaikan. Karena apa? Karena toh proses hukum itu sudah dilewati, artinya masa hukumannya sudah selesai. Dan di dalam undang-undang lapas pun mengatakan bahwa setelah selesai menjalani masa hukum, maka dia kembali ke masyarakat dan kemudian diperlakukan seperti masyarakat biasa yang memperoleh hak seperti biasa sebagai warga negara ya. Nah, yang ada sekarang ini kan semua menjadi hakim di luar persidangan. Setelah selesai menjalani hukuman tetap dihakimi ya. Saya pikir itu sebuah hal yang tidak etis, bukannya Emir Muiz atau Erick Thohir yang mengangkat saudara Emir Muiz menjadi komisaris tidak etis, malah mengomentari dan berperan seperti hakim
Itu yang tidak benar, hakim di luar pengadilan. Jadi di undang-undang lapas pun itu kan melakukan pembinaan ya, sebagai warga binaan di lapas. Dan kemudian sudah selesai dong. Ini apalagi diributkan gitu. Sepanjang dia punya kompetensi untuk menjadi komisaris. Ya, beda kalau misalnya memang dia tidak punya kompetensi, tidak tahu apa-apa, itu lain soal. Ya toh komisaris itu juga ada 5 orang misalnya. Ya Emir Muiz komisaris independen itu bukan seseorang yang pengambilan keputusan, bukan direksi dan sebagainya. Gitu, Mas. Nah, kemudian kalau dari segi kemampuan profesional gini, kalau Pak Rio melihatnya bagaimana? Apakah Emir Muiz itu memang mempunyai kapabilitas sebagai komisioner atau bagaimana menurut Pak Rio ini? Kan untuk menjadi komisioner itu kan pasti ada tim ya. Baik di Kementerian BUMN ada tim penilai asesmen dan sebagainya. Jadi sepanjang lolos dari itu berarti dia sudah memenuhi kompetensi itu. Ya, agak tidak fair kalau saya yang menilai kompetensi Emir Muiz karena memang saya tidak punya posisi untuk itu ya. Dan kemudian tidak punya kemampuan untuk menilai seseorang apakah punya kompetensi untuk jadi komisaris atau tidak. Tetapi menjadi komisaris itu kan tidak juga ujuk-ujuk juga ya. Mungkin saya nggak tahu kalau dibanding yang lain, saya pikir ada orang yang kemampuannya menurut saya sih biasa-biasa aja, mungkin masih lebih berpengalaman Emir Muiz ya. Pernah jadi DPR di komisi keuangan dan sebagainya, wakil ketua komisi, dan mengerti bahwa BUMN itu kan perusahaan negara ya. Dia berfungsi sebagai perwakilan negara untuk mengawasi kinerja BUMN itu misalnya di lingkup internal. Jadi menurut saya sih pasti dia punya kompetensi dan pasti sudah lolos untuk itu, bahkan jadi komisaris gitu. Nah, kemudian kalau dari fatsun politik atau etika politiknya, sebenarnya bagaimana Pak? Kalau misalkan terpidana korupsi, misalkan mantan terpidana korupsi untuk menjabat suatu jabatan di pemerintahan atau di perusahaan, patutnya bagaimana sih? Harusnya mulai dia mundur, apatnya tidak mau atau memang boleh-boleh saja gitu? Begini, kita melihat perilaku kita di Indonesia ini, kalau dia ke kiri, itu ke kiri betul. Kiri terlalu kiri, kalau kanan terlalu kanan. Ya, dia nggak suka sama si A, tipenya misalnya, kemudian ekstrim berbalik kepada B, selalu berlawanan. Nah, sekarang kita lihat misalnya, kita mesti banyak belajar kepada Malaysia. Bagaimana Malaysia itu Anwar Ibrahim misalnya, ya, seseorang yang pernah dituduh melakukan tindak pidana korupsi, kemudian dihukum sekitar 7 tahun, ya, kemudian keluar 2 tahun masuk penjara lagi karena dituduh melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap sopirnya, terkena hukuman 5 tahun. Kemudian dia bikin partai baru, kemudian istrinya ketua umum, kemudian dia berjuang dari dalam penjara untuk berjuang ikut pemilu dan bergabung dalam koalisi Pakatan kemarin dan mengalahkan UMNO. Apakah kemudian masyarakatnya mengatakan apa itu Anwar Ibrahim pernah terpidana? Enggak ada itu. Ya sudah gitu. Dan kemudian orang lihat dia hari ini, apa yang dilakukan hari ini. Bukan kemudian selalu membongkar masa lalunya. Kemudian dia tidak punya hak hidup, tidak punya hak perdata, tidak punya hak politik di luar pengadilan. Dia diputuskan pengadilan. Kan nggak fair juga. Jadi menurut saya lebih Pancasilais Malaysia dong dalam menyikapi persoalan hukum, artinya lebih matang berdemokrasinya, lebih matang dalam melihat persoalan. Kita ini kan selalu membongkar dan ngomongin masa lalu, tapi sedikit bicara tentang masa depan. Jadi selalu bisa itu menyalahkan. Inilah perilaku negeri ini. Dan saya nggak terlalu percaya kepada proses hukum di negeri ini. Kalau saya ya, coba misalnya kasus saya misalnya, saya nggak percaya tuh. Kasus saya itu, saya udah ceritakan di RKN beberapa waktu yang lalu, ya. Dan kemarin itu saya diundang di Mata Najwa untuk ketemu sama Novel, dimasukkan ke RKN nih, ketemu Novel dan para penyidik waktu masalah TWK. Kemudian last minute saya dibatalkan karena Novel mau hadir dan sebagainya. Kalau ada pasti saya akan bongkar-bongkaran. Cuma saya tidak menjerit itu dulu saya. Apa saya saling enggak, saya diam aja kan saya tahu bahwa ini permainan. Ya. Dan banyak
tulisan-tulisan yang melihat bahwa saya kok tenang-tenang aja menghadapi. Saya pikir kalau udah kena KPK pasti anggapan orang salah, dan kemudian hakimnya nggak berani karena KPK dan sebagainya. Kan si Emir Muiz kena KPK juga, ya. Saya nggak tahu, mungkin lebih bakal saya cuma sebentar, hanya setahun 2 bulan tersingkat sejak ada KPK. Jadi itu pun misalnya KPU 2019 dalam masalah caleg membuat aturan baru, bahwa yang pernah terpidana tidak boleh ikut caleg. Saya gugat ke Mahkamah Agung dan kemudian kalah. Akhirnya boleh. Nah ini terjadi lagi dalam soal komisaris. Menurut saya perilaku kita itu dalam melihat persoalan itu paling mudah untuk menyalahkan orang, kemudian maki-maki orang, walaupun orang itu udah selesai gitu loh. Apalagi, ya kan? Terus kalau kita lihat apakah betul proses hukumnya benar waktu itu? Apa enggak karena ditarget, ya? Karena orangnya terkenal ditarget untuk menaikkan nama KPK misalnya. KPK zaman dulu ya. Kalau kita lihat perilaku penyidiknya yang diberhentikan yang satu orang itu, dan menaikkan misalnya perilakunya Foto Firly memberi sumbangan bersama Juliari, dimasalahkan sama mereka. Ya begitulah cara berpikirnya pada waktu menegakkan proses hukum di KPK. Jadi menurut saya patah saja kalau lolos wawasan kebangsaan itu. Nah, perilaku ini seperti ini, ICW misalnya memprotes, wah dia itu korupsi. Lah, kemudian kalau orang sudah terhukum nggak boleh hidup lagi di negeri ini. Mungkin ada pemikiran-pemikiran bagus dari orang itu yang patut kita hargai dan patut kita pakai. Jadi jangan biasakan bahwa hari ini kita puja-pujian, besok kita paki-paki. Itu biasa di negeri, maka saya ini perilaku gak dewasa ya. Rombongan Novel misalnya, kemarin maki-maki menolak undang-undang KPK, maki-maki Jokowi. Kemudian ketika dia dicopot, memuji-muji Jokowi. Itu perilaku yang labil. Menurut saya ya. Nah, orang sudah jalani hukuman, ya sudahlah. Anda kan bukan hakim. Ya, bahwa di BUMN dia jadi komisaris, ada aturan sendiri yang mengaturnya, yang berbeda dengan aturan dan lembaga lain. Kalau ICW punya prinsip itu silakan aja. Cuman jangan nyalahkan Kementerian BUMN, jangan nyalahkan Erick Thohir juga, dan nyalahkan yang lain, gitu loh. Ada nggak peraturan negara? Nggak ada. Oh, soal etik, kita ini negara-negara hukum, oke? Untuk menjadi komisaris itu ada aturan hukumnya, bukan aturan etik. Kalau aturan etik segala macam lah. Kenapa terkena pada politisi? Bagaimana kalau para ustadz yang sudah terkena hukuman misalnya, ya? Misalnya nih, kena hukuman PPKM, nggak boleh lagi jadi ustadz karena dia pernah dihukum, apa gitu? Kan nggak juga, Pak. Ya kan, oh dia berbangsa ada soal lain, iya terpidana sama. Tapi karena ustadz nih pernah jadi terpidana, maka nggak boleh jadi ustadz lagi, kan nggak juga, Pak. Soal orang tak suka sama dia, silakan aja. Anda cari ustadz yang lain, gitu aja sih. Sederhana. Jadi jangan kemudian kita selalu menyalah-nyalahkan orang lain. Dulu Soekarno dipuji-puji misalnya. Ketika Soekarno jatuh, Soekarno dimaki-maki. Ketika eranya Soekarno ini, Soekarno lagi puji-puji. Soeharto lu dipuji-puji. Ketika dia jatuh, dipaki-paki lah Soeharto nggak bener. Nanti saya orang akan rindu lagi. Itu selalu terjadi di negeri ini. Jadi saya melihat ini budaya seperti ini, hentikanlah, ya. Budaya itu harus fair, ya. Nah, katanya kita ini negeri Pancasila, ya. Ada saatnya kita menghukum orang, ada saatnya selesai. Ayo kita jalan-jalan sama-sama ke depan. Makanya saya bilang tadi, belajar pada Malaysia yang katanya belajar berdemokrasi kepada Indonesia yang bagian apa sebagai sebuah negara, 3 negara besar dalam menjalankan demokrasi. Tapi sebenarnya perilakunya bukan perilaku demokratis. Perilakunya perilaku menyalah-nyalai orang, kemudian perilaku menyingkirkan orang, kan orang itu pernah berbuat salah, walaupun orang itu menjalani hukuman. Jadi stoplah hal-hal yang seperti itu. Berdewasalah. Dewasalah sebagai sebuah bangsa. Itu menurut saya. Nah, mungkin Kak, ini fenomena yang kayak gini, fenomena saling menyalahkan, saling mengomentari di masyarakat Indonesia ini sebenarnya ada motif politik atau di istilah kasarnya mungkin digoreng-goreng oleh orang-orang tertentu untuk ya menaikkan isu-isu baru gitu. Mungkin nggak gitu Pak Rio? Oh iya, paling mudah untuk mencari popularitas itu dengan memaki-maki, oh dia koruptor, bahkan kita seakan-akan membela rakyat. Kita cek sendiri cewek itu, pernah nggak dia melakukan korupsi? Pernah nggak digratifikasi? Jangan-jangan banyak berkeliaran di luar ini, ya, penjahat tapi belum ketangkap.
koruptor tapi belum kena. Yang bahaya itu yang nggak koruptor dianggap koruptor bisa kena. Coba kita cek satu aja, jangan yang jerit-jerit soal koruptor, mereka lah yang melakukan korupsi itu. Sama dengan dulu Wahyu sama saya ketemu di ALC, oleh Bang Kari diundang soal caleg yang tidak boleh ikut pemilu pernah. Saya bilang, Anda tuh nggak lama jadi KPU ya, Anda boleh cek di YouTube-nya. Anda nggak akan lama jadi KPU, nggak selamanya Anda jadi KPU. Dan yang menjerit soal korupsi, jangan-jangan Anda ini yang melakukan korupsi yang sebenarnya. Nggak lama kemudian ketangkap Wahyu. Jadi perilaku mereka bukan hal yang sama. Kemudian seakan-akan bersih itu nyala-nyalain orang. Ya kemudian orang sendiri belum tentu dia sadar atau nggak tahu itu dimasukkan dalam tidak pidana korupsi. Atau bisa aja mungkin dijebak dan sebagainya ya. Atau ditarget supaya bagaimana caranya supaya dicari kesalahannya, Rio apa cari kesalahannya misalnya. Nah kemudian ketika temu salah kita diam aja sudah selesai, kita anggap udah selesai lah. Nah kemudian kita coba ini lagi di pojok-pojok lagi sedikit, itu yang perilaku tidak benar. Makanya saya bilang yang di dalam itu ya belum tentu dia bersalah betul, tapi yang di luar juga belum tentu benar. Ingat loh, nanti jangan-jangan yang ngomong-ngomong itu yang akan kena karmanya, yang lebih parah terencana. Kalau saya sih memang nggak terencana, nggak apa, ruangnya saya nggak makan. Tapi saya nggak, kita protes itu ya sudah. Dulu kata, saya berhadapan sama cewek, sama Icon dulu ya, di CNN. Kata Icon, Bang Rio ngomong, saya bilang 1000% itu pasti kalah. KPU menetapkan norma di dalam peraturan KPU. Dia bilang, kan karena abang mau caleg, saya bilang, kau catat John ya, lolos pun peraturan itu, saya tidak akan caleg. Karena bagi saya bukan soal saya bisa caleg atau tidak. Melihat hal yang ada ketidakadilan dan kezaliman dalam bangsa semua, itu saya lawan. Apapun saya akan lawan. Gitu loh. Termasuk dalam soal Amir Muiz ini. Apakah kemudian saya kontak dulu? Nggak ada tuh. Tapi saya itu zalim. Ya, dia jadi komisaris independen. Umur udah 71 tahun. Dulu mulai melihat kinerja. Loh, karena pernah masuk menjadi warga binaan di Lapas Sukamiskin dalam perkara tahun 2013. Kemudian harus seumur hidup dia disalahkan. Pengadilan sudah memutuskan. Kemudian disalahkan loh. Itu yang nggak benar, Pak. Ya. Jadi orang itu akhirnya apakah menjadi dosanya seumur hidup? Negara nggak rugi juga sama dia. Apa kemudian dia harus melekat terus tidak boleh ngapa-ngapain lagi? Kalau gitu dituliskan betul, dimasukkan dalam daftar hukuman bahwa tidak boleh jadi apa-apa setelah keluar dari penjara. Bahwa ketika seseorang yang terkena tindak pidana, korupsi atau apapun, keluar dari sana tidak boleh diterima dimanapun. Itu ujung-ujungnya. Itu lebih jelas gitu. Daripada dipakai-pakai seperti model-model ICW dan kawan-kawan politisi yang sebenarnya punya muatan politik juga. Itu yang nggak fair gitu. Jadi hormati hak asasi orang pulih. Itu undang-undang yang mengatakan. Jadi nggak bisa kita dihukum berdasarkan persepsi orang. ICW juga nggak tahu duduk persoalan yang sebenarnya terjadi di belakang layar kan. Di politik itu kan ada panggung depan dan panggung belakang. Apa kita pikir KPK dulu itu semua benar? Belum tentu juga itu. Apa oknum KPK nggak ada yang meras orang? Karena sekarang penyidik KPK ada yang nyuri, ada yang meras orang. Lebih parah lagi loh, penegak hukum meras orang. Itu yang ketahuan setelah sekarang. Dulunya apa nggak lebih parah itu? Kalau mobil wawan dipakai orang-orang KPK. Apa itu cuma nggak ketahuan aja karena sekarang lebih terbuka, orang mending ngomong. Saya punya catatan ya, punya pengakuan seseorang yang rumah kos-kosannya 12 kamar diambil oleh penyidik yang salah satu ini diberhentikan 51 KWK itu. Kena TWK. Kalau saya bongkar itu, saya umumkan ininya, setelah terima kos-kosan dia 12 di Bandung disita, dan kemudian nggak balik, dia aja kemudian tawar-menawar nggak jadi apa-apa, nggak dijadikan saksi, nggak dijadikan apa, kos-kosannya hilang. Jadi dengan itu semakin saya percaya pada proses hukum itu. Kemudian kita dipakai-pakai oleh model ICW itu, yang merasa sok bersih. Dia cari hidup dengan bawa isu itu, gitu loh. Itu teman-teman saya, teman-teman saya juga. Artinya ICW juga membawa muatan-muatan
Oh jelas dong. Ada agenda tersendiri juga gitu ya Itu Bang. kan Ya. dagangan dia supaya kelihatan kerja gitu. Ngawasi segala macam. Cek juga keuangan dia. Gitu loh. Zaman Samad itu 30-an miliar uang yang disalurkan ke ICW, ke Pukat dan sebagainya. Itu temuan BPK loh. Jadi jangan sok-sok kayak bersih aja ngomong gitu karena tugasnya, karena jualan dia ke negara donor, kemudian nyumbang ke pihak-pihak donor bahwa dia sudah bekerja, ya emang harus ngomong, tapi ngono ya ngono, neng ojo ngono gitu loh. Jangan berlebihan ya menanggapinya. Jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah bagaimana politisi-politisi hari ini yang berpura-pura bersih. Gak taunya lebih parah dari itu. Cuma belum ketahuan aja. Atau nggak jadi target. Yang jelas-jelas kok diponggak bolak-balik itu dipanggil, itu belum dihukum sampai sekarang tuh. Saya dipanggil sekali langsung tetap tersangka. Kenapa orangnya jelas-jelas itu? Wakil ketua DPR diam-diam aja tuh. Apa itu kita percaya pada proses hukum? Kalau dia nyala-nyalain orang sedang menjalani hukuman, itu not fair. Gak boleh gitu-gitu. Itu yang lebih berbahaya, yang masih ada di luaran itu, yang masih memegang jabatan sekarang, yang melakukan tindakan koruptif. Itu loh. Bukan orang yang sudah menjalani hukuman. Kalau dia menjalani hukuman, sudah selesai dia. Apalagi mau dia kerungkit terus seumur hidupnya. Jadi jangan menjadi hakim di luar pengadilan. Ya. Menjadi hakim lebih tahu daripada hakim. Itu saya ingatkan itu. ICW dan kawan-kawan. Masuk politisi-politisi asal ngomong. Anda belum kena aja. Dan saya tahu kok beberapa pemain-pemain di DPR itu tahu saya. Lebih parah dari kita. Jadi jangan sok-sokan, sok suci, sok apa. Jangan. Gitu loh. Nah, untuk menghentikan semua ini, ya banyaknya komentar, udah gitu banyak opini-opini di luar yang cenderung ke politis dibandingin pernyataan hukumnya. Apa yang harus kita lakukan nih Bang buat Indonesia ke depan gitu? Apalagi udah mau 76 tahun ini. Ya, pemimpin itu harus tegas. Pemimpin itu tidak boleh labil. Pemimpin itu tegak lurus. Ketika dia memutuskan sesuatu, sepanjang ada aturannya, jalan terus. Ya, jangan kemudian di mata orang menjadi melemah dan kemudian larut, kemudian bimbang, kemudian ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak boleh pemimpin seperti itu. Jadi kalau Erick Thohir diserang orang, ya santai aja. Karena dia bertanggung jawab bukan kepada ICW dan bukan kepada yang ngomong-ngomong itu. Dia bertanggung jawab kepada presiden. Aturan untuk memutuskan seseorang jadi komisaris sudah dilewati. Ada tim penguji. Dan kalau selesai, orang ngomong silahkan aja. Karena itu pelan-pelan Pak. Kalau itu kemudian pemimpinnya ragu, pemimpinnya bimbang, pemimpinnya under pressure, ya tidak bisa bertahan dalam tekanan-tekanan publik melalui media goyang, menurut saya itu belum teruji. Ya, pemimpin terus kayak pemimpin yang berdiri tegak aja, dia yakin dengan keputusan yang diambil. Apa berisiko hadapin gitu. Nah, itu akan kemudian pelan-pelan mendidik ya para yang yang asal ngomong, yang mengkritik, seakan-akan mereka mengkritisi itu sesuai dengan aturan, padahal itu di luar aturan. Ya. Jadi seakan-akan mereka lah yang paling terdepan dalam soal-soal kayak gini, padahal sebenarnya itu mengalami degradasi karena tidak fokus ya dalam mengomentari sebuah persoalan. Mengatakan ex napi aja itu nggak ada lagi dalam undang-undang. Kalau kita bicara hukum yang ada adalah warga binaan. Ya. Napi itu kan hukum kayak zaman Belanda dulu, dijelekkan. Di perilaku budaya hukum di negeri ini ketika hukumnya itu adalah peninggalan penjajah. Jadi penjajah itu memang meletakkan stigma bahwa orang yang sudah dihukum itu berarti dia punya cacat, dia jelek, harus diwaspadai, harus dicurigai. Itu sebuah hal yang kemudian pada zaman Belanda dulu ditempel kepada orang yang pernah ditahan oleh Belanda. Ketika Belanda menangkap misalnya para pemberontak di kampung-kampung ya, atau pemberontak di sebuah kawasan, itu ditangkaplah tokoh-tokohnya seperti si Pitung, saya kejar-kejar, mungkin ditempel, wah itu
napi yang dikejar-kejar, misalnya seperti itu ya, atau tokoh di kampung itu yang tidak disukai oleh Belanda, maka Belanda menempelkan stigma itu. Itu budaya hukum zaman dulu. Nah kalau sekarang ini enggak, itu dibina kemudian dibawa lagi ke, setelah selesai dibawa lagi ke masyarakat dan hak-haknya dipulihkan lagi seperti biasa gitu. Jadi jangan lagi kita berperilaku seperti Belanda dalam memandang sebuah proses hukum di negeri ini. 76 tahun itu momentum kita untuk kemudian optimis dalam memandang persoalan ini, kemudian tidak selalu menyalahkan orang yang masa lalu, kemudian menatap masa depan ini bersama-sama ya. Semua orang, semua yang punya kemampuan, yang punya pemikiran-pemikiran itu semua diajak untuk duduk bersama-sama untuk mencoba membangun negeri ini, bukan saling mencari dan mengintip kelemahan masing-masing.